Langsung kelihatan bedanya ini kualitas emak-emak Aulia lovers ini. Pertanyaannya itu luar biasa. Ini banyak laki-laki yang tidak akan sanggup mengajukan pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Ya, ini luar biasa. Yang pertama tentang apa yang harus dilakukan, J. Jadi ini tema kajian tersendiri sebenarnya itu ya. Ya, kita ringkas bahwa yang pertama adalah terus untuk meningkatkan kapasitas diri. Satu secara ruhaniyah. Karena Quran menyebut tentang wanita salihah itu fasalihatu qanitatun hafizat. Maka kualifikasi perempuan itu pertama-tama kalau dia salihah itu qanitah. Ada hubungan yang sangat kuat dengan Allah. Maka kita bisa melihat pada Hajar, pada Maryam, ya, pada Bunda Khadijah, ya, pada Fatimah Al-Fihri, sampai kemudian dari Ratu Ageng Tegalrejo, itu ditandai dengan kuatnya mereka menjaga kualitas ibadahnya untuk menjaga kekuatan ruhaninya. Karena perempuan itu pasti mengalami siklus hormonal yang sangat mempengaruhi emosinya. Dan pada kondisi-kondisi hormonal yang memang tidak bisa ditolak itu, emosi berperan sangat kuat itu, kadang-kadang menjadikan sikap, keputusan, respon terhadap sesuatu kadang-kadang menjadi terganggu. Nah, itu sangat bisa diminimalisasi dengan memiliki kekuatan ruhaniyah yang kokoh. Maka ini menjadi kekuatan perempuan yang luar biasa, sehingga ibunda kita Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, apa keunggulan wanita dunia dibandingkan bidadari surga? Bidadari surga nggak pernah ngalamin kayak wanita dunia. Dan bidadari surga tidak pernah menyembah Allah seperti wanita dunia. Dengan salatnya, dengan bacaan Qur'annya, puasanya, sedekahnya, dan lain sebagainya. Nah, maka di sini meningkatkan kapasitas seorang perempuan itu pertama-tama adalah dengan kekuatan rohaninya. Yang kedua adalah kapasitas ilmu. Pasti ya, yang namanya ilmu pengetahuan ini ya akan menjadi kekuatan yang sangat penting untuk kita, sehingga semangatnya kuat, tetapi kalau tidak didukung dengan semangat belajar yang bagus, nanti nyala tapi kosong. Maka harus diisi. Isinya adalah dengan kualitas ilmu dan wawasan yang diperolehnya. Maka kita mengenal dalam sejarah ibunda kita Aisyah itu sangat menguasai Taurat. Hadis Nabi SAW beliau meriwayatkan salah satu yang paling banyak 40.000 bait syair dari masa lalu. Dia hafal, berbagai cabang ilmu dia tahu. Ini kekuatan yang luar biasa. Karena semangat belajar yang sangat kuat. Demikian pula Ratu Kalinyamat diceritakan, dia itu pesen globe, pesen teleskop, pesen berbagai macam benda-benda teknologi yang sangat hits dan mahal pada zamannya. Karena semangat belajarnya yang sangat tinggi. Pesen meriam, ya, yaitu pokoknya apa yang bisa menunjang perjuangan dan rasa ingin tahu yang sangat besar yang kemudian dia ingin penuhi. Kalau sampai bisa menulis kitab 3040 halaman Serat Mana Amir Hamzah, berarti ini wawasannya juga luar biasa, gitu ya. Dan Ratu Ageng Tegalrejo ini berasal dari keturunan Ki Ageng Derpoyudo, ya, yang kalau ditarik ke atas, ya, Trah Sunan Ampel. Kemudian dari sebelah sisi lain, berarti punya darah Surabaya kan, gitu ya. Di sisi lain, beliau adalah keturunan dari Sultan Abdul Qahir pertama dari Bima, dari Nusa Tenggara Barat. Pantesan kalau pinter naik kuda, kan naik kuda Sumbawa. Ya. Nah, itu menunjukkan betapa kapasitasnya sebagai seorang intelektual itu sangat terasah. Didukung punya suami yang support, sehingga ada diskusi, ada berbagai hal yang kemudian membuat ya pemikiran-pemikirannya dihargai dan kemudian diwujudkan. Yang ketiga tentu kapasitasnya dalam hal yang berkaitan dengan bagaimana dia memanage potensi-potensinya dan potensi yang ada di sekitarnya. Maka managerial skill bagi seorang perempuan itu
juga luar biasa. Secara natural wanita itu manajer yang hebat karena dia bertanggung jawab atas rumah tangga suaminya. Multitasking pula. Nah, maka kemudian itu diasah untuk kemudian jeli ya di dalam memimpin dan memanage hal-hal lain yang lebih besar. Itu juga harus diasah dengan berorganisasi, ya, dengan berkegiatan, beraktivitas di dalam berbagai hal yang bisa dia kontribusikan. Jadi saya punya seorang ibu yang berulang kali dapat penghargaan dari bupati pernah, dari menteri pernah, dari Presiden SBY pernah gitu ya, dalam mengelola kelompok wanita tani. Padahal ibu saya bukan petani. Ibu saya seorang pengajar, seorang guru, tapi selalu dipercaya menjadi ketua kelompok tani, ketua apa gitu ya, yang kemudian membuat beliau bisa melakukan empowering kepada masyarakat. Sampai sekarang beliau membina di Desa Srikayangan itu penghasil bawang merah, Brambang. Maka kemudian sekarang ya bawang merah Srikayangan itu kan dia punya kekurangan dibanding Brambangnya Brebes, lebih kecil ukurannya. Tetapi dari soal rasa dan aroma juara. Maka menjadi sekarang dipasarkan sebagai bawang merah yang justru premium, gitu ya. Nah, ini adalah contoh. Saya melihat pribadi bagaimana kemudian seorang ibu saya itu bisa seperti itu di dalam berkegiatan. Ini meningkatkan kapasitasnya di situ. Kalau soal bela diri, ya ibu-ibu juga sedikit-sedikit belajar untuk menjaga diri itu tetap penting, ya. Minimal tahu titik-titik kelemahan lelaki yang harus diserang kalau ada masalah gitu ya. Itu penting. Mereka udah tahu kan dompetnya. Ya, dompet ya. Sangunya itu ya. Sangunya.